Halo semuanya, anak-anak Miss kelas 6A dan 6B. Selamat berjumpa kembali di pelajaran IPS bersama dengan Miss Heriana. Anak-anak Miss semua, di awal pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini, di bidang studi IPS yang akan kita pelajari adalah mengenai kondisi sosial dan budaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Sebelum kita membahas mengenai kondisi sosial dan budaya dari tiap-tiap negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN, maka ada baiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai sejarah berdirinya ASEAN maupun negara-negara yang menjadi anggota dari ASEAN itu sendiri. ASEAN itu sendiri merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, yang artinya perhimpunan ataupun asosiasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Anggotanya saat itu adalah sebanyak 5 negara, yaitu ada Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan negara kita sendiri yaitu Indonesia. ASEAN didirikan atas dasar Deklarasi Bangkok. Negara-negara ASEAN bersatu dalam wadah organisasi ini karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Nah, tokoh pendiri ASEAN pada saat itu adalah para menteri luar negeri yang berperan sebagai utusan dari masing-masing negara 5 pendiri ASEAN pada saat itu. Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, S. Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, Tanak Koman dari Thailand, dan yang terakhir ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Nah, jadi kelima orang inilah yang pada saat itu yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai dasar atas berdirinya organisasi ASEAN. Sampai di sini anak-anak Miss mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya. Oke anak-anak Miss, kita lanjut ya. Nah, jadi intinya pada awal berdirinya ASEAN, anggotanya itu hanya terdapat 5 negara. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pertambahan dari jumlah anggota negara-negara ASEAN. Nah, pada tanggal 7 Januari tahun 1984, terjadi pertambahan anggota ASEAN yaitu masuknya negara Brunei Darussalam. Pada tanggal 28 Juli 1995 bertambah lagi Vietnam. Kemudian pada tanggal 23 Juli tahun 1997 masuk lagi 2 negara yaitu Myanmar dan Laos. Dan yang terakhir ada Kamboja yang akhirnya ikut bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 April tahun 1999. Jadi saat ini total anggota ASEAN terdapat sebanyak 10 negara. Sekarang ayo kita lihat ke 10 negara tersebut di dalam peta. Anak-anak Miss, coba fokus perhatikan peta yang Miss tampilkan berikut ini ya. Nah, ke 10 negara tersebut antara lain yang pertama ada negara kita Indonesia. Ibu kotanya Jakarta. Yang kedua ada negara tetangga terdekat kita yaitu Malaysia. Ibu kota dari negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Yang ketiga ada Singapura. Ibu kotanya Singapura. Yang keempat ada Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Yang kelima ada Filipina. Ibu kotanya Manila. Yang keenam ada Thailand, ibu kotanya Bangkok. Ketujuh ada Vietnam, ibu kotanya Hanoi. Kedelapan Laos, ibu kotanya Vientiane. Yang kesembilan Myanmar, ibu kotanya Nay Pyi Taw. Dan yang terakhir ada Kamboja, ibu kotanya Phnom Penh.
Nah, anak-anak Miss, kalau kita amati kembali peta berikut ini, secara geografis, kawasan Asia Tenggara itu berada di antara 3 perairan. Yang pertama, ada perairan Samudra Hindia di bagian barat, Laut Cina Selatan di bagian utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Nah, wilayah Asia Tenggara juga bisa kita bagi menjadi 2 wilayah dataran. Yang pertama, yang berbentuk semenanjung, yaitu terdiri dari negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Yang kedua, yang berbentuk kepulauan, yaitu ada Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan wilayah Malaysia bagian timur. Nah, anak-anak Miss, jadi itulah ke-10 negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan pelajari satu persatu masing-masing dari negara ini berkaitan dengan letak geografisnya, kondisi sosial, dan kondisi budayanya. Sekian untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye.